Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GAJ Abniel Surabaya dan GAJ Anugerah Cabang Kemendung hari ini Rabu 12 Juni 2024. Saya terberkati dari jadwal pembacaan rutin kita pada hari ini. Salah satunya terambil dari Amsal pasal 28 ayat yang ke-20. Amsal pasal 28 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Sekali lagi, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini mengungkapkan tentang orang yang dapat dipercaya, seseorang yang bekerja dan dapat dipercaya, atau seseorang yang mengemban tugas dan dapat dipercaya. Itu akan mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Di sini dikatakan ingin cepat menjadi kaya. Tidak salah seseorang yang ingin kaya, tetapi kekayaan itu berproses. Sesuai dengan hasil kerja dari proses kerja, dari ketekunan, dari kerja keras, dari kreativitas. Jadi kekayaan itu boleh saja diimpikan oleh setiap kita, tetapi tetap harus melalui proses. Bukan ingin cepat menjadi kaya secara instan. Seseorang yang ingin cepat menjadi kaya, maka dia akan berpikir apapun caranya, dia akan lakukan asal dia bisa mendapat banyak keuntungan. Apapun caranya, sehingga walaupun itu bertentangan dengan firman Tuhan, walaupun itu bertentangan dengan etika moral, tetapi karena dia terobsesi untuk segera menjadi kaya, cepat menjadi kaya, maka dia akan menghalalkan segala macam cara. Dan itu yang dikatakan Alkitab, tidak akan luput dari hukuman. Karena dia menghalalkan segala cara supaya dia cepat menjadi kaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam frase yang pertama firman Tuhan sangat jelas bahwa orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Dapat dipercaya. Seseorang itu akan dipercayai pada saat seseorang itu membuktikan dari sekian jangka waktu, periode yang cukup lama, dan apapun yang menjadi tanggung jawabnya, orang itu dapat melakukan dengan baik dan benar. Orang itu melakukan segala sesuatunya dengan jujur. Orang itu dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan tekun sampai berhasil, sehingga dia memperoleh kepercayaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kepercayaan juga didapatkan dari proses pembuktian, bahwa kita boleh melalui banyak hal dan kita terbukti kita dapat dipercaya. Saat seseorang itu terbukti dapat dipercaya, maka dia akan mendapat banyak berkat. Berkat bisa berupa dapat banyak lowongan pekerjaan, peluang pekerjaan, dapat banyak kepercayaan dari orang-orang sehingga kita mendapatkan sesuatu dari hasil kerja kita
karena kita melakukannya dengan tekun. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini kepercayaan itu sangat krisis. Jadi orang yang dapat dipercaya itu sedikit. Lebih banyak orang yang menghalalkan banyak cara, menghalalkan segala hal untuk mencapai tujuannya. Tetapi kepercayaan itu sangat sedikit orang yang ditemukan pada zaman-zaman sekarang ini. Karena apa? Karena ada pepatah Jawa yang berkata, jujur itu ajur. Nek jujur mesti ajur. Nah, orang dunia berpikir bahwa kalau kita berpikiran jujur, kita berperilaku jujur, maka kita akan hancur. Kita akan dikalahkan oleh dunia ini. Kita tidak akan mendapat keuntungan apa-apa. Kenapa muncul pepatah ini? Karena sifat jujur ini sudah susah sekali diterapkan pada zaman sekarang ini. Orang yang jujur itu sangat sedikit jumlahnya pada zaman-zaman sekarang ini. Itu sebabnya sampai muncul kata pepatah ini. Karena dunia beranggapan kalau orang itu jujur, maka dia akan hancur. Dia tidak akan mendapat keuntungan. Dia tidak akan mendapat bagian apa-apa. Tetapi bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Firman Tuhan jelas berkata bahwa orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, menghalalkan segala macam cara, terobsesi akan harta dunia ini, menumpuk harta, tidak akan luput dari hukuman. Jadi jelas sekali firman Tuhan menuntut setiap kita anak-anak Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Baik itu dalam perkataan kita, baik itu dalam tingkah laku perbuatan kita. Kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Menjadi orang yang dapat dipercaya itu bukan hal yang gampang. Itu harus kita harus membulatkan tekad kita supaya kita boleh melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus berkomitmen. Kita mau menjadi anak Tuhan yang dapat dipercaya. Dalam segala kondisi, apapun, kesulitan apapun, kita akan belajar, mohon bimbingan Roh Kudus. Aku mau jadi orang yang dapat dipercaya. Aku mau jadi orang yang jujur. Aku mau jadi orang yang tekun. Aku mau, baik dalam perkataan maupun perbuatan, aku mau bertekad untuk tekun, berbicara jujur, sehingga aku dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-7 berkata, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sekali lagi saya ulangi, iya, Tuhan menjadikan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Bukankah ini satu janji Tuhan yang luar biasa bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau belajar hidup untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Hidup jujur, baik dalam perkataan dan perbuatan. Tekun dalam segala hal. Dan menjadi teladan. Sehingga kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Jadilah orang yang bisa dipercaya, karena Tuhan akan mengangkat kita dan kita akan banyak mendapat berkat dari apa yang sudah kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami supaya kami di dalam keseharian kami pada zaman-zaman akhir ini kami benar-benar hidup dengan karakter yang baik, memiliki karakter yang jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan kami. Kami bekerja dengan baik, kami bekerja dengan tekun, dan kami melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, sehingga kami dapat dipercaya. Dan kami yakin dan percaya saat kami melakukan bagian kami, melakukan tugas kami dengan takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Setiap jerih lelah kami akan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, biarlah dimanapun kami berada, apapun tugas dan tanggung jawab kami melakukannya seperti untuk Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan program Gemar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Dan mari kita belajar menjadi orang yang bisa dipercaya. Sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.